Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati serta teman-teman yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Atif Fadilah dengan NIM 201211058, kelas KPI 2B. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman dari materi ilmu dakwah. Yang pertama, saya mengambil definisi dakwah. Definisi dakwah adalah sebuah kegiatan menyeru pada kebaikan yang dilakukan oleh seorang dai. Dalam buku Profesor Ali Aziz, dakwah menurut bahasa yaitu seruan, ajuran, ajakan, dan panggilan. Dakwah juga bisa disebut sebagai suruan atau ajakan kepada kegiatan menyeru pada dan mengajak dalam kebaikan dan memiliki makna yang banyak. Dakwah tidak bermakna tunggal. Ada banyak istilah yang bermakna sama dengan dakwah. Yang pertama adalah ada tabligh. Tabligh kata yang berarti menyampaikan. Dalam aktivitas dakwah, tabligh berarti menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Tabligh itu lebih bersifat mengenalkan dasar tentang Islam. Yang kedua ada nasihat. Nasihat juga hampir sama maknanya dengan dakwah. Yang ketiga yaitu tabsyir dan tanzir. Tabsyir kata gembira, kabar gembira, dan tabsyir dan tanzir hampir memiliki makna yang sama. Yang keempat yaitu khutbah. Khutbah atau pidato yang disampaikan untuk menunjukkan kepada pendengar mengenai pentingnya suatu pembahasan. Istilah ini hampir sama juga dengan dakwah. Yang keempat yaitu wasiah atau tausiah yang berarti pesan atau perintah tentang sesuatu. Yang keenam yaitu tarbiyah dan taklim. Kedua istilah ini memiliki arti yang tak jauh beda dengan dakwah. Keduanya umumnya diartikan dengan pendidikan dan pengajaran. Yang ketujuh yaitu amar ma'ruf nahi mungkar atau mengajak kebaikan dan mencegah keburukan sesuai dengan syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ilmu dakwah. Dalam buku Profesor Ali Aziz bahwa balagho atau adalah cikal bakal dari ilmu dakwah. Balagho adalah ilmu tentang menyampaikan. Balagho juga terdiri dari tiga yaitu ilmu ma'ani, yang selanjutnya itu al-bayan, yang selanjutnya itu al-abadi. Tahap perkembangan dakwah antara lain yang pertama ada tahap konvensional atau tradisional, yang kedua ada tahap yang lebih sistematif, sudah mulai dikaji, yang ketiga tahap yang lebih ilmiah. Langsung yaitu Bapak ahli dakwah yaitu Syekh Ali Mahfudz. Sifat-sifat dasar dakwah. Yang pertama, dakwah harus bersifat persuasif. Ini penting karena dimanapun dakwah itu harus bersifat persuasif, yakni mengajak bukan dengan paksaan. Karena objeknya adalah manusia, tidak ada satupun orang yang suka dipaksa, apalagi tujuannya adalah untuk kebaikan. Yang kedua, dakwah ditujukan kepada Islam dan non-Islam. Ini sudah jelas karena walaupun Islam ada kalanya iman itu mengalami kegoyahan, apalagi urusan duniawi. Yang ketiga, dakwah bersifat anamnesis, yaitu mengembalikan fitrah manusia. Yang selanjutnya, dakwah bukan psikotropik. Saat kita berdakwah, orang yang kita dakwahi harus dalam keadaan sadar, bukan dalam pengaruh apapun. Yang kelima, dakwah harus bersifat rasional. Penting diketahui bahwa rasional berarti masuk akal. Dakwah berfungsi sebagaimana misi Islam supaya menjadi rahmat bagi semesta. Kita yakini Islam ini agama yang baik, membawa kebaikan, maka dakwah Islam kita manai menebar kebaikan. Bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang, toleransi, menghargai perempuan, dan lain-lain. Perlu kita ketahui juga bahwa dengan dakwah ini kita melakukan estafet peradaban, di mana kebaikan atau ajaran Islam dari Nabi Muhammad kita estafetkan dari masa ke masa agar Islam tetap menjadi agama yang damai. Dalam dakwah, ada yang disebut pendakwah atau dai, dan dai dalam dakwah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, dai mujtahid, yang kedua, dai muttabi, yang ketiga, dai mukhalid. Nah, lantas bagaimana hukum dakwah? Para ulama memiliki beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa dakwah adalah fardu kifayah, hanya dibebankan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam berdakwah. Lalu, ada juga yang berpendapat bahwa hukum dakwah adalah fardu ain. Namun, timbul perdebatan jika hukum dakwah adalah fardu ain, maka akan mengakibatkan masalah bahwa tidak semua orang Islam itu bisa berdakwah dengan beberapa keterbatasannya. Tidak semua orang memiliki kemampuan berdakwah.
maka berakibat pada melamahnya tanggung jawab setiap individu. Lalu prinsip-prinsip dakwah. Yang pertama, memberi keteladanan sebelum berdakwah. Yang kedua, mengikat hati sebelum menjelaskan. Yang ketiga, mengenalkan sebelum memberi beban. Yang keempat, memudahkan bukan menyulitkan. Yang kelima, masalah pokok sebelum yang mengecil. Yang keenam, membesarkan hati sebelum memberi ancaman. Yang ketujuh, memberi pemahaman bukan mendikte. Lalu tak lupa, harus memegang prinsip juga moderasi beragama. Istilah moderasi beragama sendiri sama dengan istilah kekajian keislaman, yaitu wasatiyah yang berarti keseimbangan dalam persoalan hidup dunia dan akhirat. Sedangkan moderasi beragama itu sendiri dapat diartikan pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah, tidak ekstrim dan tidak berlebihan dalam beragama. Contoh perilaku ekstrim seperti bom bunuh diri dan kekerasan lainnya yang tidak dibenarkan oleh Islam. Sikap moderasi beragama sangatlah penting dalam berdakwah, karena pendakwah diibaratkan seorang influencer yang dimana segala sesuatunya akan diikuti oleh pengikutnya dan harus diwaspadai oleh para pendakwah jangan sampai menjadi agen-agen radikalisme dan terorisme dalam masyarakat. Selanjutnya, kualifikasi pendakwah atau persyaratan pendakwah menurut Al-Bayuni. Yang pertama, memiliki keyakinan yang mendalam tentang apa yang didakwahnya. Yang kedua, menjalin hubungan yang erat dengan mitra dakwah. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan wawasan. Lalu, bagaimana apabila pendakwah itu perempuan? Maka, syarat apabila pendakwah itu perempuan, yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, tidak diperkenankan menggunakan suara yang menarik syahwat laki-laki. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam berpenampilan. Selanjutnya, mitra dakwah. Menghadapi mad'u, rumusnya, sampaikanlah dengan bahasa kaum. Bertemu dengan siapapun, dilihat dulu siapa yang kita dakwahi. Tidak bisa semuanya dipukul rata. Lalu perspektif teologi. Dai yang baik harus bisa dituntut kemana-mana, artinya kita harus menguasai banyak pola dakwah atau komunikasi. Yang selanjutnya adalah pemilihan tema yang tepat. Penyesuaian terhadap audiens itulah sangat perlu. Cara dakwah yang baik terhadap non-muslim adalah dengan cara yang sopan dan dengan menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang keras. Selanjutnya kita bisa dengan menunjukkan nilai-nilai keislaman supaya pandangan mereka tentang Islam berubah tidak seperti yang mereka bayangkan. Audiens atau mad'u terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama, masyarakat awam. Yang kedua, pelajar dan mahasiswa. Yang ketiga, pejabat dan pemerintah. Yang keempat, pemimpin golongan. Yang kelima, hartawan. Yang keenam, kelompok ulama. Dan yang ketujuh, cendekiawan. Prioritas mitra dakwah yang pertama adalah keluarga usuliyah atau hal primer dalam Islam. Yang ketiga, orang tua. Yang keempat, pemimpin. Selanjutnya, mukallaf dan mu'alaf. Lalu, dalam berdakwah, efek apa atau hasil apa yang dapat dicapai dengan dakwah yang telah disampaikan? Efek dakwah tidak dapat terjadi dengan instan, tetapi harus dengan proses yang panjang. Dan efek dakwah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kognitif atau cara berpikir. Mengubah cara berpikir seseorang dapat ditentukan oleh bermacam-macam faktor. Misalnya, bagaimana memahami masalah, situasi yang sedang dialami, dan situasi luar yang dihadapi. Yang kedua yaitu efektif atau perubahan sikap. Pada tahap ini, penerima dakwah membuat keputusan untuk menerima atau menolak dakwah itu. Yang selanjutnya yaitu behavioral atau pola tingkah laku. Mitra dakwah merealisasikan pesan dakwah yang diterima dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah akan lebih berpengaruh jika tidak hanya menggunakan lisan, tetapi menggunakan perilaku untuk menjadi contoh. Bapak dosen dan teman-teman yang saya hormati, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.